Allazi la nabiyya ba'da. Baiklah, ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di waktu yang penuh berkah ya, sebagaimana doa kita, Allahumma, doa Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita juga masih menyempatkan diri ya, dengan sambil menyiapkan berbagai aktivitas, menyempatkan diri untuk tholabul ilmi. Nah, mudah-mudahan semakin menambah ziyadatul khair ya, keberkahan, bertambahnya kebaikan untuk kita semua, baik kebaikan untuk akhirat kita dan kebaikan untuk dunia kita. Insya Allah bahwa kesuksesan dunia dan akhirat itu adalah dengan ilmu ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia, maka raihlah dengan ilmu ya, dengan tholabul ilmi. Dan waman aradal akhirah, barang siapa yang ingin meraih kesuksesan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka raihlah juga dengan ilmu ya. Waman aradahuma, barang siapa yang menginginkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka raihlah dengan ilmu. Nah, mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu ya bisa menghantarkan kita kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, kita akan mulai dari hari ini ya, bagaimana kita untuk berikhtiar supaya lebih memahami lagi ya bacaan sholat, supaya lebih khusyuk lagi kita dalam melakukan ibadah sholat. Nah, di sini sudah ada salah satu buku ya, yaitu memahami makna bacaan sholat. Nah, di sini diantaranya bagaimana bahwa diantara tanda khusyuk ya dalam sholat itu adalah fahmul makru ya, paham apa yang dibaca ya. Nah, di sini diantaranya bahwa dalam sholat itu hati-hati ya, jangan sampai ucapan manusia itu masuk gitu ya dalam sholat. Nah, di sini ada salah satu hadis ya dari Muawiyah, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, an Muawiyah binil Hakam As-Sulami, hadis diterima dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Qala, beliau menyampaikan, baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika saya sholat ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh atisa rajulun minal qaum, tiba-tiba ya ketika sholat itu ada yang bersin, salah seorang di antara jamaah yang sedang sholat itu. Fakultu, maka aku menjawab, yarhamukallah ya, kan kalau biasanya ada yang bersin itu alhamdulillah, kemudian kita jawab yarhamukallah. Nah, Muawiyah ini ketika di dalam sholat beliau malah menjawab yarhamukallah gitu ya. Faromanil qaum bi absarihim, maka orang-orang melihatku ya dengan pandangan mereka. Fakultu, kemudian aku bertanya, waskala umayyahu masya'nukum tanzuruna ilayya, kenapa kalian melihat kepadaku ya, malah ngomong lagi gitu ya Muawiyah itu. Faja'alu yadribuna bi aidihim, maka mereka itu orang-orang memukul-mukul tangan mereka ya, ala afkhazihim, di atas paha mereka seperti ini. Kemudian falamma ra'aituhum, kemudian ketika aku melihat mereka, yusmitu nani, mereka diam ya, lakinni sakatu, dan aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah SAW, kemudian setelah Rasulullah selesai sholat ya, nah beliau sangat kagum dengan Rasulullah. Jadi kan kalau orang-orang biasa mah pasti akan dimarahin ya, Muawiyah itu malah ngomong di dalam sholat gitu, tapi Rasulullah nggak kayak gitu. Sehingga Muawiyah begitu mengagumi Rasulullah,
dengan ungkapan seperti ini, fabi abi huwa wa ummi, demi ayah dan ibuku, ma raaitu mualliman, tidaklah aku pernah melihat seorang guru, qablahu wala ba'dahu, sebelum dan sesudahnya, ahsana ta'liman, yang lebih baik ya pengajarannya, minhu, dari beliau. Jadi maksud ungkapan ini adalah ungkapan kekaguman ya Muawiyah, yang bahwa Rasul itu tidak, walaupun dia salah ya, Muawiyah salah ngomong di dalam sholat gitu ya, tetapi Rasulullah tidak makarohani wala dorobani wala syatamani gitu ya, bahwa Rasulullah itu tidak tadi ya, bahwa Rasulullah tidak merendahkan aku, cenat wala, tidak memukulku, tidak mencelaku gitu ya. Beliau menyampaikan seperti itu. Qala, Rasulullah malah menjawab seperti ini, inna hadhihi shalah, sesungguhnya dalam salat ini, la yasluhu, tidak layak ya, fiha syai'un, di dalam salat itu sesuatu, min kalaminas, ada ucapan manusia, innama, sesungguhnya, huwa tasbih, di dalam salat itu hanya ada tasbih, wa takbir, dan takbir, wa qiraatul Quran, dan bacaan Al-Quran. Nah, jadi Rasulullah tidak memarahi gitu ya Muawiyah yang ngomong gitu, ngomong tadi ya, misalnya menjawab yarhamukallah, kemudian kenapa kalian melihatku gitu ya. Nah, tetapi Rasulullah dengan penuh kebijaksanaan beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya sholat ini tidak boleh ada ucapan manusia di dalam sholat itu. Yang ada dalam sholat itu adalah hanya tasbih ya, takbir, dan bacaan Al-Quran. Nah, jadi di sini intinya bahwa harus hati-hati ya, bahwa jangan sampai kita memasukkan kata-kata ya di dalam sholat selain apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Nah, pernah ya kita lihat saja langsung bagaimana cara kita memahami makna bacaan dalam setiap sholat yang kita lakukan, supaya sholat kita itu lebih bermakna ya, lebih berkesadaran, lebih bermakna gitu ya, dan kita melakukannya dengan arihna ya, tidak karena terpaksa, tetapi betul-betul sholat itu adalah kebutuhan kita ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dimulai dari tip ringkas ya, supaya bagaimana sih supaya kita khusyuk di dalam sholat gitu ya. Nah, di sini diantaranya bahwa supaya kita khusyuk di dalam sholat, maka setiap bacaan sesungguhnya akan memiliki rasa tersendiri. Jadi rasa yang sebenarnya harus dihadirkan ya dalam ketika sholat ya. Maksudnya ulama salaf menyampaikan bahwa setiap ibadah ya, setiap ibadah apapun, baik itu ibadah haji, umroh, sholat, saum, zakat, apapun ya, setiap ibadah itu memang harus diiringi dengan perasaan cinta ya, al-hub ya, wa ta'zim gitu ya, cinta dan pengagungan gitu ya. Kemudian timbul khauf, rasa takut dalam diri kita, dan betul-betul roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika disebutkan asma sifat Allah gitu ya, misalnya bahwa kayak Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim misalnya, ketika disebutkan asma dan sifat Allah serta berbagai keagungan Allah. Nah, seharusnya dalam diri kita, dalam hati kita itu timbul perasaan takzim yang mengagungkan ketika disebutkan tentang hal-hal kebaikan, misalnya dalam ayat Al-Quran tentang keadilan, tentang kasih sayang Allah. Nah, dalam diri kita itu seharusnya timbul perasaan cinta kepada Allah, cinta yang berpadu dengan at-ta'zim ya, li'azomatillah, tentang keagungan Allah yang maha tinggi. Nah, kan kalau Rasulullah mah memang misalnya ya, Rasulullah itu ketika sholat itu ayatan-ayatan, satu ayat beliau renungi gitu ya. Ketika ada ayat azab, beliau berlindung ya kepada Allah. Ketika ada ayat rahmat, beliau memohon rahmat tersebut. Jadi sehingga perasaan takut kepada Allah ya muncul ketika kita membaca, misalnya ketika tentang ada azab Allah yang pedih gitu ya, misalnya azabun alim, kemudian ada sifat Allah yang aziz gitu ya, bahwa Allah itu yang maha kuat, bahwa Allah adalah qadir ya, maha penguasa satu-satunya dan seluruhnya ya, bahwa kita kecil di hadapan Allah, dan makna-makna yang lainnya, bahwa perasaan takut itu juga muncul ketika
kita membaca pengakuan ya atas bahwa dengan dosa yang kita lakukan, dengan kezaliman yang telah kita lakukan, dengan berbagai kesalahan ya sebagai manusia yang kita lakukan. Nah itu harusnya timbul dalam ketika melakukan sholat. Nah ketika kita membaca bacaan misalnya ada rahmat Allah ya, bahwa Allah itu ghafur, Allah maha pemberi ampunan, bahwa Tawwab ya Allah maha penerima taubat, dan Allah Al-Wahhab ya maha memberi hidayah misalnya. Dalam diri kita harusnya timbul rasa berharap ya, bahwa kita ingin gitu, bahwa kita punya harapan itu gitu ya. Nah perasaan-perasaan itu akan terpelihara dan akan mudah dihadirkan dalam hati dan pikiran kita setiap sholat jika kita melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah memahami makna bacaan yang kita baca. Nah jadi insya Allah dalam buku ini ya bahwa akan menuntun kita untuk memahami bacaan dalam sholat, bahwa sesungguhnya kadar pahala kita dalam sholat itu sangat ditentukan oleh seberapa persen kita mengingat Allah gitu ya. Kan sesungguhnya karena sholat itu adalah mengingat Allah ya pada hakikatnya, bahwa pahala yang sholat itu macam-macam ya, ada yang hanya 1/10, ada yang hanya ya macam-macam gitu ya. Nah itu ditentukan oleh seberapa persen kita mengingat Allah, bagaimana kita bisa menghadirkan hati, menghayati setiap ucapan dan gerakan dalam sholat. Sahabat tabi Ammar bin Yasir menyatakan bahwa layak tubuli rijal min sholatihi masaha anhu, bahwa layuk tabu tidak akan dicatat lirijal bagi seseorang ya, tidak akan dicatat sebagai pahala lirijal bagi seseorang ya min sholati dari sholatnya masaha anhu ketika dia lalai misalnya. Jadi sholat itu hanya gerakan-gerakan yang tanpa makna gitu ya, tidak memaknai setiap gerakan, tidak tumakninah ya, tidak paham apa yang dibaca dalam setiap huruf, setiap kalimat yang kita baca gitu ya. Nah kemudian supaya kita lebih memaknai bacaan itu, banyak berzikir kepada Allah. Nah kadang orang itu sulit ya untuk mengingat Allah dalam sholat. Jadi sholat tetapi pikirannya kemana-mana, misalnya sholat tapi pikirannya misalnya ke pekerjaan, atau pikirannya masih memikirkan misalnya hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi kadang orang itu sulit untuk mengingat Allah dalam sholat karena tidak terbiasa gitu ya. Jadi terbiasanya lalai dari mengingat Allah. Nah sehingga ketika datang waktu sholat itu, maka ia baru berjuang untuk mengingat Allah. Nah bagi orang yang banyak berzikir ya, banyak berzikir, banyak mengingat Allah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, sehingga ketika datang panggilan sholat itu akan lebih mudah untuk menata hatinya untuk menghadap Allah ya, karena memang dia sudah terbiasa dengan zikir. Makanya Rasulullah itu lisannya basah dengan zikrullah. Jadi dalam setiap kesempatan ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim gitu ya, ketika duduk, ketika berdiri, ketika dalam setiap waktu gitu ya, senantiasa mengingat Allah, sehingga mudah ketika sholat itu, ketika menghadap Allah itu ya, untuk mengingat Allah. Karena kan sholat itu tadi hakikatnya, sholat itu adalah azikru, yang mengingat atau berzikir kepada Allah. Wa aqimis shalah li dzikri, dan tunaikanlah sholat untuk mengingatku gitu. Jadi supaya kita khusyuk dalam sholat harus terbiasa berzikir ya pada Allah dalam setiap kesempatan. Misalnya kita mau berangkat beraktivitas ya, kita memohon dulu sama Allah, berdoa dulu sama Allah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Bismillah dengan asma Allah, dengan nama Allah. Tawakkaltu ya, kita bertawakal. La haula, tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap ketika kita berangkat ya, sambil membaca bacaan-bacaan ya, baik tasbih, tahlil, apa ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi di jalan misalnya ketika naik motor jangan sampai kosong pikiran ya, misalnya kita baca bacaan-bacaan yang kita baca, kemudian kita hafalkan ya dari Al-Quran yang kita baca misalnya, sambil murojaah, sambil apa, jadi terus gitu ya, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, mereka itu on terus sama Allah gitu ya. Kan kadang kita mah banyak lamunan, banyak pikiran, banyak angan-angan, banyak cita-cita, ingin ini, ingin itu gitu ya, sehingga menghalangi ya, semua itu menghalangi dari
kita mengingat Allah. Kadang kita menikmati lagu-lagu gitu sehingga jadi lalai. Kadang kita inginnya itu hal-hal yang sifatnya senang-senang, ya, melihat drakor atau apa misalnya. Nah, semua itu adalah yang menghalang kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menjadikan dunia itu di tangan kita, bukan di hati kita. Jadi hati-hati, jadikanlah dunia itu hanya di tangan kita, bukan di hati kita. Jadi kalau seseorang menjadikan dunia di tangan itu, ya, jadi maksudnya bahwa ia jadikan seluruh aktivitas kehidupannya, ya, bekerja untuk menghidupi keluarga sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, misalnya bahwa saya beraktivitas, misalnya saya mengajar, bahwa ini adalah lillah karena Allah, untuk sarana beribadah kepada Allah, ya, bahwa saya ingin membantu misalnya untuk menghidupi anak, untuk ya Allah ridailah gitu ya segala aktivitas kita gitu ya, bahwa ia menjadikan ibadah kepada Allah sebagai tujuan utama dan yakin bahwa ia akan bertemu dengan Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Maka tidak mudah, ya, misalnya terus memikirkan urusan dunia misalnya, dan sebaliknya misalnya kalau dunia sudah merasuki hati seseorang, ya, atau menjadi prioritas utama misalnya, maka misalnya banyak sekali misalnya masalah-masalah dalam pekerjaan sehingga susah tidur misalnya. Ya Allah, misalnya saya ingin jabatan apa misalnya, atau takut apa misalnya, sehingga memikirkan hal tersebut setiap waktu aja sampai susah tidur gitu ya. Termasuk misalnya ketika berada dalam sholat misalnya, pikiran-pikiran masalah-masalah itu terus difikirkan gitu ya, sehingga akan menyesakkan hati gitu ya. Kemudian tentu saja, ya, hal itu adalah tidak benar. Jadi sholat misalnya masih memikirkan misalnya, duh gimana ini, duh misalnya. Nah, jadi sehingga nggak khusyuk sholatnya gitu ya. Padahal kata Allah, wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolong sama Allah dengan sabar kita, dengan salat kita. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin, dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk gitu ya. Orang khusyuk itu yang seperti apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu orang-orang yang yakin bahwa mereka itu akan bertemu Allah gitu, bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harusnya bukan dipikirkan gitu ya, tetapi minta tolonglah sama Allah, ya, dengan kesabaran dan salat kita. Nah, dan kata Allah sudah meyakinkan bahwa hal itu sulit dilakukan kecuali orang yang khusyuk, orang-orang yang yakin bahwa dunia itu hanya sementara. Apa sih yang kita cari gitu ya, bahwa kita harusnya meyakini bahwa kita akan bertemu Allah, kita akan kembali kepada Allah, ya. Nah, makanya dunia itu jangan disimpan di hati, tetapi dunia itu simpan di tangan kita. Hanya sekedar makanya orang-orang yang tahapan keimanannya udah kuat, ya, misalnya, jadi mereka itu misalnya ketika diuji sama Allah hilang atau apa misalnya, nggak terlalu misalnya hilang uang misalnya, nggak terlalu gimana stres gimana gitu, atau kehilangan jabatan stres gitu, karena meyakini bahwa dunia itu hanya sementara, kita akan kembali sama Allah, bahwa kita akan bertemu kepada Allah yang sangat menyayangi kita. Nah, kemudian selanjutnya lagi bahwa supaya kita khusyuk juga tipsnya adalah selalu meningkatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi semakin seseorang berilmu, semakin tinggi perasaan takutnya sama Allah. Jadi semakin tinggi ilmunya, akan semakin tinggi perasaan takutnya sama Allah, dan perasaan takut yang diiringi pengetahuan tentang bagaimana mengagungkan Allah yang sangat kita takuti. Semakin bertambah keilmuan seseorang, semakin kokoh ketauhidannya terhadap Allah. Jadi hal ini akan semakin membuat khusyuk di dalam sholat, ya, bahwa ilmu yang bermanfaat hanya bisa didapatkan jika ilmu itu bersumber dari Al-Quran, bersumber dari As-Sunnah, As-Sunnah As-Sahihah, ya, yang sahih, dengan pemahaman para sahabat bahwa Nabi SAW beliau menyampaikan, Nabi SAW, ya, bahwa diantaranya misalnya orang yang takut sama Allah itu adalah ulama, ya, dalam Quran surah Fatir bahwa innama sesungguhnya yakhsyallah, orang yang takut, ya, orang yang khasyah, orang yang takut kepada Allah itu, orang yang paling takut sama Allah itu min ibadihi, di antara hambanya, al ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Nah, jadi semakin banyak ilmu seseorang, tentu saja ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yuntafa'u, maka ia akan timbul rasa takut kepada Allahnya semakin besar.
Tapi sebaliknya ketika ilmunya itu dangkal gitu ya, maka ia tidak akan merasa takut sama Allah gitu ya. Nah, jadi hati-hati juga ya mencari ilmu itu, ilmu yang bermanfaat ya. Man isdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmu, walam yazdad hudan, tetapi tidak bertambah hidayah kepadanya, lam yazdad illa bu'dan, maka tidak akan bertambah kepadanya kecuali hanya semakin jauh dengan Allah. Nah, makanya bismillah ya, lillah kita mencari ilmu di majelis taklim gitu ya, baik itu yang online ataupun yang offline. Kita senantiasa menyempatkan diri misalnya untuk mencari ilmu yang bermanfaat supaya timbul ya ketika sudah alim, kita sudah pintar gitu ya, maka akan timbul ya, innama yakhsyallah min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut sama Allah di antara hamba itu adalah orang yang berilmu atau para ulama. Kemudian menghayati dan meyakini bahwa setiap kita berzikir ya, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, bahwa kita sedang berdialog sama Allah gitu ya. Jadi ketika kita harus yakin bahwa setiap kata yang kita lontarkan ya, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat ya, apalagi di dalam sholat, bahwa kita itu sedang berdialog sama Allah gitu, bahwa Allah itu menjawab bacaan kita dengan jawaban yang sesuai ya. Harus diiringi dengan keyakinan bahwa Allah juga melihat gerak-gerik kita dalam sholat. Misalnya kan ketika kita sholat misalnya alhamdulillahirabbil alamin, kita sedang mengucapkan gitu, Allah itu menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku, ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, maliki yaumiddin, misalnya majadani abdi. Nah, jadi ketika kita sholat itu sesungguhnya kita sedang berdialog sama Allah gitu ya. Mi'rajul mu'min, saat itu kita sedang berdialog sama Allah, bahwa setiap kata yang kita lontarkan itu Allah itu menjawab gitu ya. Sama ketika kita berdoa misalnya sama Allah ya, berzikir sama Allah misalnya subhanallah misalnya, walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, dalam sholat ataupun di luar sholat itu adalah kita sedang berdialog, sedang ngobrol sama Allah. Makanya ketika berdialog itu nggak boleh misalnya kita sambil mata kemana-mana, misalnya kita tunduk melihat tempat sujud kita, kemudian misalnya ketika kita baca Al-Quran ya, misalnya dalam sholat misalnya, dengan memaknai setiap huruf, setiap itu gitu, bahwa kita itu sedang Allah itu sedang menjawab apa yang kita baca. Misalnya ketika kita menjawab ayat rahmat ya, Allah itu sedang mengabulkan, misalnya Allah itu sedang menyampaikan gitu ya, bahwa Allah akan memberikan misalnya rahmatnya, dan Allah akan melindungi dari azab-azabnya. Jadi pokoknya kita harus meyakini bahwa setiap kita berzikir, setiap kita ingat sama Allah, baik dalam sholat atau di luar sholat, maka itu adalah kita sedang ngobrol, kita sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentu saja meminta tolong kepada Allah bahwa supaya kita bisa memberikan atau mempersembahkan ibadah yang terbaik, bahwa bertawakal, berserah diri kepada Allah ya, salah satu doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat penting gitu ya, bahwa tidak ada yang bisa bahwa kita tidak mungkin bisa khusyuk dalam ibadah kecuali itu semuanya pertolongan Allah gitu ya. Makanya Rasulullah menyuruh, Allahumma ini ya Allah, tolonglah aku ya Allah, bantu aku ala zikrik ya, untuk selalu mengingatmu, wa husni wa syukrik gitu ya, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu. Nah, jadi kita senantiasa berdoa ya, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hambamu ini ya untuk senantiasa mengingatmu ya Allah, untuk senantiasa mampu bersyukur kepadamu ya Allah, untuk senantiasa mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu. Nah, jadi permohonan tolong kepada Allah ini bisa jadi ini adalah bagian terpenting, karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mungkin bisa khusyuk dalam sholat ya. Termasuk bentuk permohonan pertolongan dalam hal ini adalah berlindung dari godaan setan yang terus mengganggu sholat kita ya. Ketika Allahu Akbar, nah itu setan mengganggu lagi gitu ya, diingat-ingatkan kita pada hal yang nggak penting, atau kita dihembus-hembuskan seperti merasa kentut atau seperti apa gitu ya. Jadi setan itu terus gitu mengganggu. Jadi kita harus kuat gitu ya, harus betul-betul khusyuk gitu ya.
Nah, kemudian diawali dari takbir dan doa iftitah. Nah, jadi bahwa salat itu adalah as-shalah ya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamun bitaslim ya. Bisyara'id makhsusah, bahwa salat itu tentu saja diawali dengan takbir. Nah, jangan sampai kita salah ya ketika melakukan takbir. Ketika Allahu akbar, maksudnya bahwa yang dipanjangkan itu Allahnya ya, bukan a-nya, bukan kabarnya, bukan ba gitu. Itu ada di sini dikutip ya oleh penulis bahwa ada kesalahan-kesalahan ketika menyebutkan takbir. Pokoknya Allahu akbar. Nah, jadi bahwa rangkaian ibadah sholat itu ya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Pada setiap pergantian gerakan sholat juga dipisahkan dengan bacaan takbir. Nah, hendaknya kita berupaya melafazkan bacaan takbir ini dengan benar ya, tidak melakukan kesalahan. Karena ada beberapa kesalahan pengucapan lafaz takbir ya yang nanti bisa merubah makna dan terhitung sebagai kesalahan fatal ya, atau lahnul jali ya, kesalahan fatal. Di antaranya adalah menambahkan huruf hamzah. Jadi a-nya itu dipanjangkan Allah, misalnya itu hamzah al istifham ya, atau nah di awal lafaz jalalah itu a-nya dipanjangkan sehingga Allah. Nah, itu nantinya apakah Allah gitu ya, artinya bukan itu ya. Jadi atau memasukkan hamzah al istifham itu di awal lafaz akbar, misalnya akbar misalnya. Jadi aknya a-nya yang panjang. Nah, ini kalau hal tersebut diucapkan misalnya kan harusnya Allah yang terbesar, tapi itu malah apakah Allah besar gitu, artinya seperti itu. Dan ini menunjukkan keraguan dan merupakan kekufuran dalam bentuk ucapan. Demikian juga misalnya kesalahannya ba-nya dipanjangkan bar, misalnya Allahu akbar misalnya. Dan ini perubahan. Kalau akbar itu artinya adalah bukan yang terbesar gitu ya, maka itunya artinya gendang atau bedug misalnya. Nah, ini bisa dilihat dari penjelasan Syekh masyhur Hasan Salman ya dalam kitabnya Al-Qaul Mubin fi akhta'il musallin, kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Nah, jadi hati-hati ya ketika bacaan takbir, jangan sampai memanjangkan a-nya ya, Allahu akbar misalnya. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan diantaranya dalam takbir. Kemudian kesalahan lain adalah ketika seseorang membaca huruf lam pada lafaz Allah dengan tipis atau tarkik ya. Lihat qawaid tajwid dari Al-Qari bahwa bacaan semacam ini mirip dengan yang diucapkan oleh Nasrani, Allah ya, Allah, Allahu akbar, tapi Allah tebal ya, Allahu akbar. Nah, bahwa jangan sampai Allahu misalnya tarkik atau tipis, itu juga ada yang tipis seperti itu. Nah, kemudian kita memaknai takbir ya, bahwa Allah adalah yang terbesar, Allah yang teragung di atas segala sesuatu ya, sebagaimana Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Syarhul Mumti, maknanya adalah Allahu Akbar itu bahwa kita harus meyakini ketika membaca Allahu Akbar bahwasanya Allah itu terbesar dari segala sesuatu dalam hal zatnya, namanya, sifatnya, sebagaimana yang jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar itu dalam hati dan pikiran kita ya sudah terbersit bahwa Allah lah yang terbesar gitu ya, Allah lah yang terbesar dengan segala sesuatu keagungannya, baik zatnya, namanya, sifatnya gitu ya, sebagaimana yang terkandung dalam surah Az-Zumar bahwa Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma qadarullah, tidaklah mereka orang-orang musyrik mengagungkan Allah haqqa qadarih, dengan sebenar-benarnya pengagungan, wal ardu jami'an qabadatuhu, pengagungan Allah, bumi dan seluruhnya dalam genggamannya ya. Padahal ya seperti itu ya, bahwa tidaklah mereka orang-orang musyrik mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya pengagungan ya, padahal Allah itu seluruhnya langit bumi ada dalam genggamannya ya. Pada hari kiamat dan langit-langit pun dilipat dengan tangan kanannya, bahwa matwiyatun biyaminihi, bahwa pada hari kiamat nanti langit itu akan dilipat dengan tangan kanan Allah gitu ya, biyamini. Jadi kita harus yakin ketika Allahu Akbar itu dengan perasaan
khauf ya, takut dengan segala keagungannya. Kemudian ada timbul mahabbah ya, kita sangat mencintai mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya lempeng misalnya hati itu kayak biasa-biasa aja ketika disebutkan Allahu Akbar itu tidak ada khauf, tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan haub ya, mencintai Allah gitu, tidak ada pengharapan gitu ya, roja misalnya, hanya biasa-biasa saja ketika disebutkan itu. Harusnya itu rasa itu timbul dalam hati kita gitu ya. Nah, bahwa kita sangat meyakini di surah Al-Anbiya bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim yauma natwis sama, pada hari di mana kami lipat langit ya, katayis sijil lil kutub, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Jadi pada hari kiamat nanti, kata Allah ya, kami lipat langit sebagaimana terlipatnya lembaran kitab, sebagaimana kami mulai penciptaan, seperti itu kami akan mengembalikan suatu janji dan kami pasti akan yang pasti akan kami laksanakan. Jadi harusnya dengan kita meyakini bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar dengan segala kekuasaannya, dengan segala keagungannya, dengan segala keizahannya gitu ya, maka harusnya timbul rasa dalam hati kita itu tadi, rasa munculkan rasa khauf, rasa takut, rasa khasyah ya, kemudian rasa cinta mahabbah kepada Allah, sehingga mendalami gitu ya, bahwa walahul kibriya, dan dialah Allah yang memiliki kebesaran, kekuasaan fis samawat, baik di langit, wal ard, dan di bumi, wahwal aziz, dan Allah itu maha aziz gitu, maha gagah, al hakim, atau maha bijaksana. Nah, dari makna tersebut jika kita terjemahkan ya lafaz takbir menjadi Allah itu maha besar, kata maha itu harus diartikan sebagai yang atau yang paling ya, yang paling, bukan diartikan sebagai sangat atau amat. Jadi ketika kita kumandangkan lafaz itu Allahu Akbar dengan lisan kita, hendaklah kita kumandangkan pula dalam hati kita bahwa Allah itu yang terbesar di atas segala-galanya. Allah itu yang terbesar di atas segala-galanya dalam zatnya, namanya ya, seluruh nama-nama yang terbaik dan termulia, serta sifat-sifat memiliki kesempurnaan yang tertinggi, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kita hayati ya ucapan itu dalam takbiratul ihram di permulaan maupun di takbir-takbir lainnya ketika berpindah dari satu gerakan sholat ke gerakan sholat berikutnya. Jadi ketika kita memaknai Allahu Akbar bahwa Allah gitu ya Allah yang maha besar gitu, Allah dengan segala keagungannya, dengan zatnya, namanya gitu ya, yang terbaik, sifatnya begitu sempurna gitu ya, begitu tinggi, tidak ada kekurangan sedikit pun gitu ya. Nah, kita hayati gitu ya ketika kita membaca Allahu Akbar. Kemudian, nah ini misalnya satu lagi ya, doa iftitah atau istiftah ya, ini sama-sama kedua-duanya. Jadi setelah takbiratul ihram selanjutnya kita disunahkan ya, ini sifatnya sunnah ya, tetapi tentu saja kita senantiasa lakukan. Tetapi kalaupun terlewat, nah ini sah gitu ya, disunahkan untuk membaca ini ya, membaca doa iftitah itu harus gonta-ganti gitu ya. Nah, sini jadi setelah takbiratul ihram biasanya kita langsung iftitah atau istiftah ya. Nah, diantaranya disunahkan untuk bergonta-ganti bacaannya, ulah hayawe, kalau yang Allah Akbar kabira terusnya Allahumma ba'in terus, atau subhanakallahumma bihamdika ya, terus itu gitu ya. Nah, bahwa disunahkan untuk dibaca, kemudian yang terbaiknya itu bergonta-ganti bacaannya gitu ya, sehingga tidak hanya terpaku pada satu macam bacaan iftitah ya. Misalnya kayak kalau kita udah terpaku itu ya kayak nggak nyadar udah selesai iftitah kita ya. Nah, misalnya kayak Rasul ya, misalnya kalau tahajud Allah Akbar kabiro, misalnya kadang Allahumma ba'id, kadang subhanakallahumma, kadang yang mana gitu ya. Yang terpenting itu kan semuanya sahih gitu ya. Nah, kemudian pada sholat berikutnya misalnya bacaannya yang mana misalnya. Nah, diantaranya, nah di sini akan lebih tepat sesuai dengan sunnah Rasulullah ya, sehingga lebih di sini misalnya kalau misalnya, jadi kita upayakan untuk dihafal ya, misalnya yang mana. Misalnya di sini diantaranya yang pertama hadis riwayat Bukhari Muslim ya dari sahabat Abi Hurairah, misalnya
Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, itu dalam setiap huruf, setiap ucapan itu kita maknai gitu ya. Allahumma ya Allah, ba'id, jauhkanlah baini antaraku wa baina khataaya, dan antara kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Jadi kita harus tahu terjemah dari setiap huruf, setiap lafaz yang kita ucapkan ya. Allahumma ya Allah, ba'id, ya Allah jauhkanlah baini antaraku wa baina khotoyaya, dan antara kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana terbersihkannya baju putih dari noda yang mengenainya. Minad danas ya. Allahumma gsilni, ya Allah cucilah diriku min khotoyaya, dari kesalahanku, bilma iwal salji wal barod, dengan air, salju dan embun. Jadi harus tahu terjemahnya gitu ya, sehingga, dan bukan hanya terjemah saja, maknanya bahwa kita mohon sama Allah. Kalau kita baca yang ini ya, nanti semuanya dibahas di bawah ya, bukan Allahumma ba'in saja, bahwa kita memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari perbuatan dosa, sebagaimana bagaimana beliau ya, bagaimana Allah menjauhkan antara timur dan barat yang tidak akan terkumpul selamanya. Jika sampai kita terjerumus ke dalam dosa, kita mohon ampunan dari Allah, mohon dibersihkan dari dosa-dosa itu sebagaimana bersihnya pakaian yang putih dari noda. Kemudian kita memohon ya kepada Allah supaya membersihkan diri dari berkas dosa itu, supaya benar-benar bersih, suci ya, dengan kiasan penggunaan air yang suci, salju dan embun. Jadi air itu untuk membersihkan, sedangkan dinginnya salju merupakan kiasan untuk menghilangkan pengaruh api neraka ya, an-nar yang panas, yang membakar. Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa penyebutan salju, embun sebagai bentuk penguatan akan semakin bersih hasilnya jika air ditambah dengan salju dan embun, karena keduanya, salju dan embun, tidak tersentuh, tidak dijamah oleh tangan-tangan. Ibnu Daqiqil Aid beliau menyampaikan bahwa pengibaratan semacam ini menunjukkan pembersihan yang sempurna, karena baju yang dicuci berkali-kali dengan 3 unsur ya, dengan air, dengan salju, dengan embun, akan mengalami kebersihan yang sempurna. Nah, kita pun seperti itu ya, ya Allah, sing kita bersih sebersih-bersihnya gitu ya, sebagaimana bilma iwal salji wal barod. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, jadi rinciannya nah seperti ini. Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah baina wa baina khotoyaya, antara diriku dengan dosaku, kama ba'adta, sebagaimana engkau jauhkan bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Allahumma naqqini, ya Allah bersihkanlah aku, min khotoyaya, dari dosa-dosaku, kama yunaqqas, bagaimana terbersihkan ats-tsaubul abyad, pakaian putih, minad danas, dari dari dosa, dari noda. Allahumma gsilni, ya Allah cucilah diriku, min khotoyaya, dari dosa-dosaku, bilma iwasal jiwal barod, dengan air, salju, embun. Kemudian masih banyak lagi ya. Nah, ini ada subhanakallahumma bihamdi, kemudian ada ini juga ada masih banyak di bawah ya yang dibahas dalam buku ini. Nah, ini misalnya sebentar. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka ya. Kemudian ada Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila, dan lain-lainnya ya, insyaallah akan kita bahas pada periode berikutnya, karena kita sudah jam 6 lebih 15 menit. Semuanya akan beraktivitas dengan aktivitasnya masing-masing. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala aktivitas kita hari ini, diberikan keberkahan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hayatuna kulluha ibadah, seluruh hidup kita ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja untuk renungan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Bunda Nur udah live ya, Bunda, silakan Bun. Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Semoga dengan mempelajari ilmu tentang sholat ini kita semakin diberikan kehusyuannya dan diterima segala amal ibadah kita. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar